Orang yang bersio kuda dengan siklus kehidupan, ya, ini berdasarkan hasil penerawangan saya. Orang bersio kuda untuk masuk di bulan Oktober, ini yang saya lihat ada banyak mengalami perkembangan, tapi sangat lambat sekali ya untuk dijalankan ya. Jadi ada sesuatu harapan, tapi sangat susah untuk menghadapi semuanya itu dengan baik ya. Memang di sini dilihat agak lebih gampang, tapi dijalankannya agak lebih susah ya. Karena di sini orang yang bersio kuda ini biasanya ada sesuatu temperamental ya, ada situasi kondisi yang dihadapkan dengan sebuah emosi ya. Jadi yang cukup mencengangkan dalam segala situasi yang dihadapi. Sebuah masalah yang diharapkan akan tercapai tapi di sini akan sangat lambat sekali ya. Jadi di sini butuh ekstra perhatian dan butuh kesabaran yang cukup tinggi ya. Selain itu juga hoki rezeki ada tapi di sini harap bisa lebih menyikapi dengan kesabarannya karena hoki rezeki ini ada tapi nggak semudah yang dibayangkan ya. Jadi pikiran apapun yang didapatkan, apapun yang dirasakan itu sebenarnya sangat gampang sekali untuk menilai sesuatunya dengan enteng ya, sangat sangat mudah sekali, tapi dilihat dari tindakan sih sebenarnya sangat susah sekali ya. Itu yang saya maksud. Dan dengan kondisi masa-masa percintaan kamu tuh, asmara percintaan di bulan Oktober ini, ada yang sesuatu yang harus disinkronisasikan dengan hati dan pikiran. Dalam berbicara juga harus bisa lebih menyamakan pendapat dengan si pasangan ya. Nah, terus juga di sini bagi yang Anda yang masih jomblo untuk orang Shokuda, di sini di bulan September, mungkin di sini untuk akhir bulan September untuk masuk di bulan Oktober ini saya akan bertemu dengan jiwa ya, bertemu dengan pasangan yang secara tiba ini mungkin di sini dengan secara bertatap muka mungkin di sini ada saling jatuh hati ya, di sini mungkin bisa melangsungkan suatu hubungan yang lebih istimewa ya. Halo teman-teman, saya ingin meramalkan tentang orang yang bersio kuda untuk masuk di bulan Oktober. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe seperti biasanya ya. Kali ini untuk siklus kehidupan orang Cokuda ini akan nampak hasilnya. Walaupun memang sangat monoton sekali ya kalau dilihat secara keseluruhan. Karena di sini untuk kehidupannya itu banyak sesuatu yang bakal akan terjadi tapi sangat lambat sekali ya. Karena di sini sesuatu yang akan terjadi itu memiliki sebuah harapan tapi harapan semu ya, bisa dibilang gitu. Jadi di sini kita langsung saja kita akan membuka dengan kartu yang di tengah ya. Di sini dominan yang bakal terjadi ini adalah kerisauan, amarah dan emosional ya. Jadi sini kurang stabil dan untuk mendapatkan sesuatu harapan yang baik di sini
bisa dibilang sangat susah sekali untuk menggapai sesuatu ya. Jadi sini sangat suka merisaukan ataupun suka gelisah walaupun hasilnya belum nampak, dan apapun yang terjadi, apapun yang dilakukan masih setengah-setengah ya. Takutnya sini lebih banyak harapan semu dan tidak mendapatkan apapun yang kamu mau ya. Coba di sini kita akan lihat dari dua sisi yang bagaimana Anda ambil ya. Di sini kita mengambil ya kehidupan dari dua sisi ya. Di sini kita mengambil dari sisi yang sebelah kiri. Ini ada Three of Swords. Ini mengatakan bahwa kamu tuh sedang ada suatu mengalami cobaan besar ya. Jadi dalam hidup kamu tuh lebih banyak kehilangan sebuah harapan ya. Terus juga di sini tuh juga ada Page of Wands. Ini mengatakan bahwa kehidupan kamu yang dijalankan tuh tidak mengalami sebuah perubahan nyata ya. Nah, jadi di sini lebih banyak stresnya, depresinya, dan kurang bisa membanggakan diri dalam suatu masalah ya. Jadi di bulan 10 ini ada sesuatu yang dibebankan dalam diri kamu ya. Jadi di sini ada sebuah kesedihan, kerisauan dan kegelisahan yang agak mendalam. Nah, jadi di sini ada sebuah kepahitan yang dijalankan dalam diri kamu ya. Sehingga di sini masalah besar juga dari titik terendah ya dan sampai ke titik tertinggi itu adalah mengalami sebuah cobaan yang cukup berat ya. Coba di sini untuk yang tindakan yang sebelah kanan itu bagaimana? Lalu sedangkan di sini untuk kehidupan kamu untuk memilih situasi kondisi dari tindakan sebelah kanan ini mengatakan bahwa perjuangan kamu tuh banyak mengalami sebuah penurunan ya ataupun kemerosotan ya dari segi hoki rezeki ya. Jadi di sini kalau bisa kamu mengambil sebuah tindakan itu sebelah kanan ataupun pilihan yang kedua. Ini kalau bisa kamu harus ada perubahan ya. Kalau enggak di sini akan terjadi sebuah masalah ataupun musibah yang menyimpang ataupun musibah yang bakal mengganggu kehidupan kamu ya. Itu juga di sini, ini yang saya lihat di sini perjuangan kamu cukup berat ya untuk sebuah perubahan, tapi di sini keberhasilan harus lambat laun ataupun butuh proses ya. Jadi step by step ya, proses demi proses harus ada melakukan sebuah perubahan, jangan sampai ada kehidupan yang monoton gitu ya. Karena di sini yang saya lihat sih untuk mencapai sebuah lambang puncak prestasi ya, di sini bisa Anda capai, bisa Anda dapatkan. Tapi di sini apa yang yang berasal dari diri kamu secara internal harus ada sebuah komitmen yang cukup kuat ya jika ingin mendapatkan sebuah prestasi yang cukup maksimal ya. Itu juga di sini ini yang saya lihat ya, ada sebuah Five of Wands. Ini mengatakan bahwa kamu itu jangan melakukan sebuah tindakan itu hanya dengan setengah-setengah saja ya untuk dijalankan ya. Karena di sini ada sebuah banyak hambatan yang bakal merintangi sebuah perjuangan kamu ya. Jadi perjalanan kamu itu masih panjang dan masih belum ada mencapai sebuah titik terang ya di sini ya. Jadi bisa dibilang tindakan pertama, kedua itu ya kamu harus benar-benar bisa mengambil ataupun menerapkan sebuah jalan kehidupan kamu supaya harus ada perubahan ya, jangan ada monoton ya. Lalu bagaimana dengan tindakan kamu setelah kamu merasakan situasi kondisi dominan yang bakal terjadi? Kamu kan pasti akan mengambil sebuah tindakan yang baik ya. Jadi di sini kita akan melihat jalan yang manakah yang bakal kamu tempuh ya. Jadi tindakan ini adalah sebuah bahwa kamu itu harus bisa ada yang mendukung ataupun ada yang bisa memberikan kamu sebuah support ya kepada diri kamu supaya kamu tuh bisa memberikan yang terbaik dalam diri kamu. Kamu harus bisa mendengarkan kritik, saran dan nasihat apa yang sudah diajarkan, apa yang sudah diberikan sebuah pengalaman dari orang lain ya. Karena di sini tidak yang saya lihat di sini kartu ini mengatakan bahwa kamu itu tidak ada sebuah hal yang kamu lihat itu sepertinya sangat gampang ataupun sangat mudah untuk dicapai. Karena di sini kalau yang saya di sini ada seberkas cahaya, tapi sangat susah untuk digapai ya. Seperti kamu itu indahnya malam diterangi sebuah bulan, kamu pengennya ingin mengambil bulan, tapi dari satu jengkal tangan kamu pengennya kamu bisa mengambil bulan itu, tapi kayaknya kok nggak bisa ya gitu, ibaratnya seperti itu ya. Nah jadi di sini kamu melihat tuh kamu jangan gampang menilai ataupun gampang merusak diri kamu tuh hanya dengan sebuah penilaian. Kamu jangan hanya bisa menilai ataupun memberikan sebuah penilaian ataupun masukan dalam diri kamu, karena apapun yang kamu lakukan itu masih belum tentu benar gitu loh. Apa yang ditampakkan dalam hati jiwa kamu, apapun yang dikasih lihat dari matamu masih belum ada nampak yang lebih sesuai gitu ya. Jadi apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan masih belum tentu
itulah penilaian yang seharusnya kamu berikan gitu. Jadi kamu di sini tindakan yang harus kamu lihat itu kamu harus bisa memberikan ataupun meminta sebuah jawaban, dukungan dan nasihat ya kepada kamu supaya kamu bagaimana untuk menjalani sebuah kehidupan kamu ya, karena kehidupan kamu itu kalau tidak ada perubahan yang nyata karena kamu nanti akan mendapat sebuah musibah ataupun masalah yang cukup ribet ya yang menghadapi diri kamu. Jadi di sini bisa dibilang cukup rumit, bisa dibilang juga cukup gampang atau mudah ya. Tapi di sini sesekali yang saya katakan bahwa kamu jangan suka menilai ataupun terlalu gampang menilai seseorang ataupun menilai dari segala bentuk apapun ya. Nah, jadi di sini kita akan lihat bagaimana dengan bentuk pengambilan keputusan kamu yang seharusnya kamu ambil. Jadi pengambilan keputusan yang bagaimana yang harusnya kamu ambil di sini adalah bahwa kamu tuh harus bisa belajar dari orang yang terdahulu ataupun orang yang punya pengalaman ya, punya wawasan dan punya berbagai masalah yang sudah dihadapi dan punya pengalaman yang baik yang bisa dirasakan yang bisa dijalankan ya. Jadi di sini barulah bisa mendatangkan sebuah sustenance ya, sustenance jadi maksudnya mendapatkan sebuah harapan ataupun sebuah rezeki hoki yang bisa Anda gapai. Karena di sini yang saya di sini kamu harus ada namanya innocence ya. Innocence itu maksudnya kamu tuh harus benar-benar bisa membuka diri kamu ya, membuka jiwa kamu, membuka diri kamu tuh supaya untuk belajar. Belajar dari tahap nol, kamu belajar dari orang terdahulu, orang yang punya pengalaman, orang yang sudah banyak makan garam ya. Jadi ibaratnya sudah macam makan banyak makan garam tuh artinya tuh sudah punya wawasan, punya pengalaman dan punya berjuta-juta pengalaman yang sudah dia alami gitu ya. Jadi dia punya berbagai sebuah jalan kehidupan tuh yang bagaimana dia jalankan, kamu harus bisa minta belajar dari dia ya, belajar dari orang yang terdahulu, orang yang punya pengalaman yang cukup lumayan, kamu belajar dari dia, mintalah dukungan, minta supaya jalan kehidupan ini bagaimana sih yang seharusnya kamu andalkan gitu. Yang seharusnya bagaimana kamu atur, kamu kendalikan dalam kehidupan kamu. Jadi pengambilan keputusan kamu itu kamu harus berani belajar dari nol. Apa yang diajarkan orang-orang lain, kamu belajar, kamu sharing, kamu filter. Apakah ini benar atau tidak? Terus juga kamu harus bisa benar-benar kamu itu berani menghargai ataupun menerima kritik saran dan nasihat orang lain. Jika itu perlu, kamu harus ambil karena itu adalah sebuah jawaban, sebuah respon dalam diri kamu tuh bagaimana menjalani sebuah kehidupan kamu. Itu adalah sebuah pengambilan keputusan yang cukup baik ya. Nah, jadi di sini kita akan melihat bagaimana sih seharusnya kamu itu mendapatkan apa yang harusnya kamu lakukan. Nah, jadi di sini secara keseluruhan kamu tuh harusnya itu ada bantuan, ada dukungan ya. Karena di sini di bulan 10 ada kedatangan ataupun bertemu dengan yang namanya Dewa Penolong. Jadi di sini eh, satu-satunya ada sebuah hoki rezeki itu bisa didatangkan kepada kamu tuh satu-satunya kamu harus banyak belajar dari orang terdahulu, dari orang yang punya berjuta-juta pengalaman ya, yang punya wawasan, yang punya pemikiran yang luas, yang bisa membantu kamu mengubah kehidupan kamu lebih jauh lebih membaik. Kamu harus ibaratnya kamu harus bisa mencari seorang guru gitu ya. Sebuah kewibawaan dalam diri kamu tuh kamu harus bisa rela untuk belajar. Jadi karena setiap manusia itu kita pasti harus belajar dulu dari tahap nol sampai ke tahap ke jenjang yang lebih tinggi gitu ya. Jadi sini secara keseluruhan yang saya lihat, kamu ada Dewa Penolong di bulan Oktober. Hanya saja kuncinya itu jika ada orang yang bisa memberikan kamu sebuah nasihat, kritik, saran, dan nasihat, kamu terima. Kamu filter, kamu sharing, ya. Kamu lihat, kamu bijaksana, kamu dengarkan omongan mereka, apakah benar atau tidak. Kalau benar, kamu jalankan. Jika tidak, kamu nggak usah jalankan. Karena itu semuanya itu adalah sebuah jawaban, sebuah buku pedoman yang berasal dari mereka yang baik, yang tanpa sengaja dia memberikan sebuah arahan bagaimana untuk mendapatkan sebuah jalan kehidupan yang kamu jalani saat ini ya. Oke, udah cukup dipahami ya. Oke, di sini kita akan lanjutkan lagi dengan asmara percintaan Anda ya. Di sini asmara percintaan kamu orang yang bersyok kuda ini. Di sini kalau bisa saya lihat terhadap pasangan kamu, kamu harus bisa merangkul emosi kamu ya. Kamu jangan semakin menjadi-jadi karena emosi kamu harus stabil. Karena jangan hanya sedikit masalah kamu jadi melibatkan pasangan kamu ya. Itu juga di sini kamu jangan membuat sebuah ketakutan ya, yang tadinya kegembiraan bisa berubah menjadi sebuah amarah, menjadi sebuah ketakutan dan akhirnya
tidak ada sebuah kebebasan ya. Jadi di sini eh, hanya bisa menghancurkan sebuah masa depan gini. Jadi sini sebuah berasal dari sebuah emosi kamu ya. Terus juga di sini ada the hermit. Ini mengatakan bahwa kamu tuh jangan sebuah ada gara-gara emosi, kamu jangan ada merusak diri ya. Hanya sebagai penolak jiwa kamu. Perasaan kamu tuh yang bagaimana? Karena di sini selalu berkecambah, selalu berkembang. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu katakan, itu sangat-sangat berbeda sekali dengan yang kamu utarakan dalam isi hati kamu. Jadi di sini kamu harus punya sebuah kekuatan untuk merubah diri kamu itu jauh lebih baik ya. Terus juga di sini pasangan kamu itu asmara percintaan mengingatkan bahwa kamu harus punya keinginan untuk bisa memikirkan masa depan daripada memikirkan masa lalu ya. Karena ada sesuatu harapan yang membuat diri kalian itu jadi susah hanya gara-gara beban masa lalu. Dan itu yang membuat diri kalian itu susah untuk membangun hubungan yang jauh lebih membaik ya. Nah, itu juga di sini kamu tidak ada penetapan dengan posisi fondasi kamu, dan kamu tidak ada namanya penyelesaian penyelesaian masalah dalam bentuk hubungan kalian ya. Karena di sini emosilah yang bekerja, yang didepankan dan ditonjolkan. Karena di sini bentuk pasangan itu kan pasti harus ada bumbu-bumbu cinta ya, rasa perhatian dan rasa saling menyayangi dan saling mendukung. Tapi di sini kalau saya lihat tidak ada penetapan yang namanya foundation gitu ya. Jadi di sini fondasi tempat posisi kamu itu sebagai hubungan kamu itu tidak ada yang namanya hubungan spesial ataupun dalam membentuk sebuah hubungan yang baik. Sehingga di sini ya terjadilah sebuah demonstrasi ya, demonstrasi. Maksudnya di sini tidak ada namanya kalian dalam sebuah bentuk pemecahan masalah ya, sehingga di sini apa yang kalian rasakan tidak benar-benar mendambakan sebuah hubungan yang lebih maksimal ataupun yang diinginkan gitu ya. Oke teman-teman, jadi segi ramalan sudah selesai untuk asmara percintaan dan siklus kehidupan. Jika memang sesuai dengan Anda syukuri. Jika memang Anda ingin uh, melanjutkan sebuah ramalan pribadi kepada Anda ataupun mengenai diri Anda sendiri atau orang lain, bisa dicatat nomor WA saya jika perlu untuk berkonsultasi lebih lanjut ya. Oke, di sini saya mohon pamit dulu ya. Sampai jumpa dan tetap bersemangat selalu ya.